Lalu apa yang harus dilakukan? Setidaknya KPK ini harus merevitalisasi fungsinya kembali sebagai lembaga penyidik yang sangat kesohor pada saat itu. Semua orang ketika mendengar nama KPK dia ketakutan karena isinya cuma dua, dimiskinkan sama dipenjarakan. Nah, tetapi di eranya Firly Bahuri ya itu gaya-gaya itu sudah tidak ada. Jadi KPK ini tak ubahnya sebagai artis. Saya melihat supaya KPK ini lepas dari persoalan-persoalan tersebut, KPK komisionernya harus diganti. Kalau banyak orang tidak setuju ketika saya mengatakan KPK dibubarkan, kalaupun tidak dibubarkan, tawaran yang kedua adalah komisionernya diganti oleh orang-orang yang masih fresh, dan itu hanya bisa dilakukan ketika Pak Jokowi membentuk panitia seleksi untuk mengganti komisioner yang sekarang dengan komisioner baru. Bukan acak-acakan seperti ini mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi seolah-olah memperpanjang itu SK. Saya yakin ini karena rasa tidak percaya kepada institusi KPK sehingga mau dibangun apapun sudah tidak punya harga diri. Oleh karena itu dimunculkan kebanggaan baru, ya itu tadi, dan biayanya justru biayanya tidak akan mahal kalau bikin lembaga baru, wadah baru, ya tinggal memberi kewenangan, mengupgrade kewenangan yang ada pada Pusat Penelusuran Analisa Transaksi Keuangan. Sih kalau kita melihat kinerja KPK yang Anda sebut tadi, setidaknya ditunjukkan oleh dua indikator terkait dengan kinerja pencegahannya yang harusnya dilakukan oleh KPK. Yang kedua adalah pengembalian asetnya, dan apa sih yang seharusnya dilakukan berdasarkan atas aturan yang berlaku baik secara formil maupun material dalam kasus dugaan korupsi yang harusnya ditindaklanjuti pada Kaisang dan Gibran ini, untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada dugaan terkait, bukan dugaan lagi, ini kelihatannya sangat kuat menunjukkan indikasi tentang bahwa KPK sudah digunakan sebagai satu instrumen untuk kepentingan kekuasaan, Dr. Muhammad Taufik. Sangat nyata karena KPK kecenderungannya ini melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kepolisian dan lembaga-lembaga negara yang lain, ya ini profiling. Kalau media massa meramaikan sesuatu meskipun perkaranya kecil, maka akan diambil alih itu, ya. Padahal kinerja KPK itu bukan artis, jadi tidak perlu melakukan upaya-upaya yang sifatnya profiling. Lalu apa yang harus dilakukan? Setidaknya KPK ini harus merevitalisasi fungsinya kembali sebagai lembaga penyidik yang sangat kesohor pada saat itu. Semua orang ketika mendengar nama KPK dia ketakutan karena isinya cuma dua, dimiskinkan sama dipenjarakan. Nah, tetapi di eranya Firly Bahuri ya itu gaya-gaya itu sudah tidak ada. Jadi KPK ini tak ubahnya sebagai artis. Misalkan istrinya direktur,
memajang piknik, menyewa helikopter atau menyewa jet pribadi. Jadi marwah sebagai sebuah institusi super body, sebagai lembaga extraordinary ya yang menandingi kinerja jaksa dan polisi itu tidak dimunculkan. Dia lebih terjebak kepada gaya-gaya selebriti saja. Jadi sama sekali nggak ada nuansanya. Karena apa? Karena fungsi utama dia sebagai lembaga super body, lembaga extraordinary yang menangani perkara-perkara yang masuk kategori extraordinary pun lagi dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu saya melihat supaya KPK ini lepas dari persoalan-persoalan tersebut, KPK komisionernya harus diganti. Kalau banyak orang tidak setuju ketika saya mengatakan KPK dibubarkan, kalaupun tidak dibubarkan, tawaran yang kedua adalah komisionernya diganti oleh orang-orang yang masih fresh, dan itu hanya bisa dilakukan ketika Pak Jokowi membentuk panitia seleksi untuk mengganti komisioner yang sekarang dengan komisioner baru. Bukan acak-acakan seperti ini mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi seolah-olah memperpanjang. Itu SK, putusan itu tidak mungkin bersifat privat. Putusan pengadilan itu publik. Kalau publik berarti pengertian 5 tahun itu diserahkan kepada mekanisme panitia seleksi untuk membentuk calon-calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu Pak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kalau Anda melihat senyalemen yang terakhir-terakhir ini disampaikan, akhir-akhir ini disampaikan oleh Bu Megawati, bahwa ada desakan dari Megawati kalau KPK ini dibubarkan. Anda melihatnya seberapa ini senyalemen Bu Megawati ini punya latar dan punya arah tertentu kalau Anda membaca Dr. Muhammad Taufik dari sisi politik hukum yang terkait dengan senyalemen itu, Dr. Muhammad Taufik? Sebenarnya KPK dibubarkan pun tidak berpengaruh pada penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan recovery aset, ya. Karena peran utama pencegahan dan recovery aset itu tidak terjadi. Dan kalau kita bicara ini kaitannya dengan politik hukum, memang dibentuknya KPK termasuk komisioner yang lain, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, dan beberapa lembaga-lembaga publik lainnya, ombudsman, komisi yudisial, dan seterusnya, itu dalam rangka perintah undang-undang pada saat itu, tuntutan reformasi tentang turunnya Pak Harto, bersih dari KKN, ya. Tapi fakta-fakta itu ternyata tidak terjadi, dan itu hanya bisa direalisasi, dijadikan ketika orang-orang yang duduk sebagai komisioner itu memiliki marwah, memiliki nyali, dan memiliki integritas. Karena itu apa yang disampaikan oleh Megawati sebenarnya andai kata KPK itu bubar itu tidak berpengaruh apapun sepanjang institusi ini bisa dilakukan revitalisasi, ya, kejaksaan juga direvitalisasi, polisi direvitalisasi, atau dalam waktu dekat dibentuk komisi ad hoc, ya, terdiri dari orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya jabatan di kejaksaan dan sebagainya, untuk mensupervisi penyidikan korupsi, tidak lagi menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu pendapat saya, Cak Slamet. Kalau tidak menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu secara kelembagaan gimana pendekatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan, dan seperti apa fungsi kelembagaan itu mampu diharapkan bisa efektif atau optimal untuk bisa mencegah dan memberantas korupsi, Dr. Muhammad Taufik? Nah, itu pertanyaan bagus. Kita kan punya auditor yang tidak difungsikan sebagai penyidik, yaitu PPATK, ya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Itu seperti yang sering saya bilang, jadikan itu lembaga penyidik, ya, dijadikan lembaga penyidik baru dengan Perpu. Kalau selama ini Perpu yang dibuat oleh Pak Jokowi ini Perpu yang mendelegitimasi, nah sekarang bikin Perpu yang melegitimasi bahwa pemerintah ini memang berniat untuk menyelesaikan utang-utang korupsinya, ya, dengan cara, ya, itu tadi mengembalikan reputasi dan kepercayaannya. Oleh karenanya lembaga-lembaga yang selama ini begitu banyak diisi oleh auditor dan punya kemampuan untuk men-tracking, menelusur dan mencari pelaku-pelaku korupsi itu distatuskan sebagai badan, ya, dengan Perpu. Jangan cuma bikin Perpu yang orang menggunakan dana COVID tidak bisa digugat, tidak bisa diperiksa polisi, tidak bisa dilaporkan KPK, bukan seperti itu, ya. Bukan Perpu mengganti
Omnibus Law, tapi isinya sebenarnya juga undang-undang Omnibus Law. Yang seperti itu, dan itu hanya bisa terjadi kalau negara ini dikelola oleh orang yang memang ingin menempatkan proporsinya untuk menjalankan hukum secara baik. Yang selama ini terjadi memang sengaja dibuat seperti itu, hukum itu menjadi tidak baik. Jadi kalaupun KPK dibubarkan, lembaga-lembaga yang sudah ada sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945 itu masih difungsikan kembali sepanjang mereka diberikan kewenangan dilegitimasi sebagai lembaga penyidik, ya. Karena ketika Komisi Pemberantasan Korupsi ini sakit kembung, ya, kemudian institusi yang lain juga ikut sakit kembung, ya tidak bisa diharap. Salah satunya ya bikin perpu memberikan kekuatan kepada itu untuk sebagai supervisi dari pemberantasan korupsi. Jadi mensupervisi polisi, mensupervisi jaksa. Jadi memunculkan semangat baru dan momentum baru itu yang harus dilakukan oleh negara ini. Begitu Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kalau melihat spirit dulu ketika lembaga ini berada, Pak, KPK, PPATK, termasuk kemarin juga ada wacana pembubaran tentang DPD. PPATK juga dipertanyakan seberapa jauh optimasinya untuk menelisik dan menindaklanjuti dugaan tentang tindak pidana pencucian uang dan termasuk di dalamnya adalah korupsi karena selalu saling terkait dengan pidana asalnya. Kalau kita mau mencoba menelisik terkait dengan pidana pencucian uang, sebagaimana yang sudah kita lihat sendiri, hasil dari reformasi itu telah menghasilkan amandemen 1 sampai dengan 4, jilid 1 sampai dengan 4 mulai tahun 1999 sampai 2002. Apa artinya ini semuanya? Kalau kita melihat kinerja penegakan pada extraordinary crime sebagai bagian dari hukum pidana, sedikit untuk membahas mengenai relevansi antara hukum tata negara dengan hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik. Ya, satu pertanyaan menarik ya, bahwa mengkaitkan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana. Jadi begini, hukum itu kan persoalan semua dari administrasi. Apakah kesalahan administrasi ini memiliki aspek pidana ataukah kesalahan administrasi ini hanya kesalahan administrasi? Oleh karena itu, di dalam hukum pidana itu juga ada dua istilah. Satu, menghitung jumlah kerugian dan menetapkan jumlah kerugian. Kalau orientasi korupsi pada dua hal itu dan kemudian kita menghitungnya, mengkalkulasinya, maka lembaga yang memiliki kemampuan secara teknis ya sebagai investigator itu adalah PPATK. Nah, persoalannya PPATK ini hari ini hanya sekedar menjadi tukang antar roti aja, dipesankan roti, cari datanya itu. Dan yang dikerjakan KPK selama ini hanya made by order. Nah, kalau dia berfungsi sebagai lembaga penyelidik dan penyidik, tentu KPK ini, PPATK ini tentu lebih mudah bekerjanya, ya. Nah, selama ini saya beritahu, baik polisi, jaksa maupun KPK, ketika meminta data tentang transaksi keuangan, dia kepada KPK, kepada PPATK. Kenapa nggak sekalian PPATK diberikan baju? Ya, yang terjadi nuansanya yang sekarang terjadi ini adalah nuansa berkuasa, dan untuk berkuasa maka dibutuhkan alat keamanan. Maka yang menonjol di eranya Pak Jokowi ini peran polisi. Hampir di semua lini penegakan hukum itu ada unsur polisinya. Bahkan di lembaga pemasyarakatan pun ada dua jabatan itu yang dipegang oleh polisi, ya. Nah, padahal orang bertanya tentang kinerja polisi, karena itu salah satu alternatifnya adalah mengupgrade posisi PPATK ini menjadi lembaga penyidik dan dibikinkan wadah baru, Departemen Penyidikan, seperti yang berulang saya sampaikan di ruangan ini. Departemen Penyidikan nanti diambil dari semua penyidik-penyidik yang bagus, termasuk yang di kepolisian kemarin 70 orang, ya, yang dicopot dari KPK itu mereka dilibatkan kembali. Saya yakin ini karena rasa tidak percaya kepada institusi KPK, sehingga mau dibangun apapun sudah tidak punya harga diri. Oleh karena itu dimunculkan kebanggaan baru
ya itu tadi, dan biayanya justru biayanya tidak akan mahal kalau bikin lembaga baru, wadah baru, ya tinggal memberi kewenangan, mengupgrade kewenangan yang ada pada Pusat Penelusuran Analisa Transaksi Keuangan. Karena sesungguhnya korupsi ini hanya bisa ditelusuri lewat dua hal, follow the money atau follow the suspect. Kalau kinerja KPK dan polisi, kejaksaan itu follow the money, bukan follow the suspect, follow the suspect. Nah, PPATK ini punya kemampuan follow the money, mengikuti arah uang, karena mereka ini seorang auditor. Jadi mereka sangat paham uang ini dari mana, transaksinya ini seperti apa, modusnya seperti apa, dan sebagainya mereka tahu.